diingatkan. Kamu tidak akan bisa memanipulasi firman Tuhan di hadapan Tuhan. Kamu bisa bekokkan, kamu bisa belokkan untuk menyukakan hati pendengarmu. Tetapi hakim yang benar itu tahu mulut saya apakah berbicara kebenaran firman Tuhan atau tidak. Hidup saudara memang mau menuruti kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sehingga Timotius, aku benar-benar berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Beritakanlah firman, saudara. Beritakanlah firman. Kembali saudara, seringkali saya dan saudara menghadapi hidup ini frustasi, kecewa, lelah, capek. Dan di dalam kekecewaan dan kelelahan hidup ini, saudara, kita mudah tergoda. Justru saya dan saudara tidak mau menyadari bahwa kita ini manusia berdosa yang memerlukan Tuhan, tetapi justru mencari jalan lain untuk menyelimuti permasalahan saya dan permasalahan saudara. Hanyalah satu gambaran manusia. Seringkali saya mau lari dari permasalahan ini, tetapi kita tidak mau minta diselesaikan oleh Tuhan. Dan jika saya dan saudara saat ini mengalami hal yang sama pun, hanya Tuhan sebetulnya yang sejati, yang bisa akan menolong saya dan saudara. Sehingga Timotius, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Manusia mencari jalannya sendiri. Manusia akhirnya meninggalkan gereja, persekutuan dan sebagainya, saudara, karena kehidupan. Bahkan kita pun juga seringkali diingatkan, manusia datang kepada Yesus hanya untuk kepentingan lahiriah. Apakah saudara saat ini datang ke gereja hanya untuk kepentingan lahiriah? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, saudara. Saudara saat ini datang kepada Tuhan, bersekutu, beribadah hari Minggu di hari-hari persekutuan karena saudara menyadari saudara memerlukan Tuhan, yang sudah memberikan tempat melalui gereja-gereja setempat yang menjadi rumah setempat di mana saya dan saudara beribadah, dan kelompok lain juga beribadah di rumah mereka sendiri, saudara. Sehingga saudara memerlukan rumah yang merupakan jemaat Tuhan, yang saudara memang akan saling ditopang dan menopang bersama. Sehingga dari sini saya dan saudara diingatkan, firman Tuhan itu jangan dibengkokkan, dan firman Tuhan itu harus tetap diberitakan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Timotius, nanti akan terjadi penghakiman. Timotius, nanti waktunya akan tambah susah. Sewaktu waktu itu masih kamu miliki, lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara sudah merasakan bagaimana orang tua kita mencoba mendidik kita waktu kita masih kecil, masih muda. Orang tua kita kesusahan karena bandelnya kita, saudara. Lebih-lebih saat ini di dunia Amerika yang begitu luas dan bebas ini, sebagian dengan bangganya mengatakan ini kan Amerika, jadi kuberikan kebebasan kepada anak. Firman Tuhan didik anak kita sejak kecil untuk menghormati orang tua yang membawanya kepada Tuhan, atau orang tuanya memang tidak mau mendidik anak ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan masa depan kita, anak-anak kita melihat sekarang Amerika sudah tambah hancur. Bagaimana saudara akan menyaksikan ke depan anak-anak saudara di masa depan nanti? Yang mereka akan sukses, yang mereka akan tambah besar, tetapi di dalam dunia akhirnya mereka akan menyangkali Tuhan. Yang saudara masih ingat saat ini, saudara yang masih bisa baca saat ini, mereka nanti tidak mau baca lagi firman Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. Otak saya sudah pintar, saya bisa menciptakan ini dan itu. Saya bisa melakukan apa yang saya mau lakukan, saya tidak perlu Tuhan lagi.
waktu kita masih diberikan kesempatan, saudara, bawa firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam saya dan saudara mau berteman, bekerja dan sebagainya, saudara, akan datang waktunya yang akan tambah sulit. Orang tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka akan mencari apa yang nantinya memuaskan hatinya, membuat telinganya pelong, bisa cekikikan, bisa merasa, wah, ini yang aku butuhkan. Tidak salah saudara cari dagelan, tidak salah saudara cari nonton wayang. Tapi kalau sudah firman Tuhan dimanipulasi, itu bukan tempatnya. Jika saudara ke gereja, saudara di tempat persekutuan yang menyebut dirinya Kristen, tetapi yang saudara dengarkan bukan kebenaran firman Tuhan, lebih baik saudara keluar. Atau saudara akan tersesatkan dan suatu saat saudara akan menjadi penyesat. Itu merupakan satu bagian yang saya boleh namakan peringatan Rasul Paulus kepada Timotius. Akan menjadi penyesat, saudara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa, saudara? Memuaskan keinginan telinganya. Memuaskan keinginan telinganya. Saat ini saudara di dalam Kristenan, mungkin saudara masih bisa mendapatkan satu bagian yang semu. Yang saudara dengarkan hanya berkat melulu, saudara. Tetapi bertobat tidak pernah saudara dengarkan. Dan tidak mau saudara dengarkan. Karena sebetulnya berkat Tuhan tidak akan datang kepada saya, berkat Tuhan tidak akan datang kepada saudara jika kita tidak bertobat. Berkat Tuhan yang sejati tidak akan datang dari Tuhan kepada umatnya jika orang tersebut hidup di dalam dosa. Dari mana datangnya, saudara? Orang di luar Kristen juga banyak yang kaya. Orang yang ke Gunung Kawi juga bisa kaya. Kalau Gunung Kawi cukup untuk mengikat 100.000 orang untuk tidak mau datang kepada Tuhan, itu mungkin sudah cukup bagi mereka. Mereka sudah berhasil. Dengan kekayaannya mereka merasa tidak perlu Tuhan. Jangan saudara diikat. Karena saya dan saudara mau dipuaskan keinginan daging kita. Saya pun mau dipuaskan, saudara pun mau dipuaskan, kalau kita mau jujur budi. Tapi itu sangat berbahaya untuk kehidupan kekal kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bukan Yusika yang bisa mengadakan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan Yusika yang bisa menyembuhkan orang di dalam nama Tuhan Yesus akan masuk surga. Jika hidup saya dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yusika kamu hidupnya hipokrit. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu boleh memakai namaku untuk melakukan segala keajaiban itu. Hidup saudara hipokrit kan di mata Tuhan? Kalau hidup saudara hipokrit di mata Tuhan, sebelum hari penghakiman itu datang, saudara, kesempatan bagi saya dan bagi saudara bertobat. Kesempatan bagi setiap hamba Tuhan yang mengaku dipakai Tuhan bertobat sebelum masa penghakiman itu datang, atau kita tidak akan masuk ke surga seperti yang Paulus rindukan, akan mengakhiri hidupnya bersama Tuhan Yesus. Jika benar, saudara, waktu ini juga benar bagi saya dan bagi saudara untuk saudara mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukannya bagi dongeng, dongeng kesaksian. Tidak ada salahnya, saudara. Tetapi apakah kesaksian tersebut dimanipulasi juga? Kesaksian tersebut dibumbuin? Jika kesaksian yang benar disertai firman Tuhan yang benar, puji Tuhan. Tetapi jika firman kesaksian sudah dimanipulasi, firman Tuhan dikorting, saudara mau